Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami BestBiz ID. Dan langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini. Perdagangan pertama di bulan ini hari Kamis 1 April 2021. Pada market outlook tadi pagi kami memprediksi bahwa IHSG berada di dalam zona hijau dengan cukup tipis, hanya 51% dengan berbagai alasan. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya IHSG sendiri cukup bergerak roller coaster naik turun ya, dengan dibuka di 5.988,023 di zona hijau dan sempat naik ke titik tertingginya di 6.020,164 di pembukaan, lalu turun ke titik terendahnya di 5.960,817 dan akhirnya IHSG kembali ditutup di zona hijau, kembali berada di atas level psikologisnya yaitu di atas 6.000 di 6.011,456. IHSG kembali menguat 0,43% atau 25,934 poin. Total transaksi yang terjadi di IHSG kembali mengecil. Kali ini untuk pertama kali dalam beberapa bulan terakhir IHSG diperdagangkan di bawah 10 triliun, yaitu tepatnya di 9,595 triliun rupiah. Total ada 307 saham yang tampak menguat dan 184 saham melemah. Ini sekaligus juga menutup 3 hari berturut-turut IHSG mengalami pelemahan. Tanggal 29 melemah sebesar 0,46%, tanggal 30 melemah sebesar 1,55%, dan kemarin tanggal 31 melemah 1,42%. Dan kalau kita lihat hari ini tampak investor asing melakukan net foreign sale dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 1,17 triliun. Apakah ini ada hubungannya dengan adanya aksi terorisme? Kami tidak tahu. Yang jelas dalam 2 hari terakhir memang investor asing melakukan penjualan yang cukup besar. Tapi kalau kita lihat indeks LQ45, maka kita melihat LQ45 masih berada di dalam zona merah, di mana indeks LQ45 mengalami penurunan 0,935 poin atau 0,10% ke 901,856. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pergerakan kurs rupiah hari ini, maka rupiah tampak menguat 19 poin atau 0,13% ke 14.503 rupiah per 1 US dolarnya. Sementara harga emas dunia tampak sedikit menguat ke 1.718,80 atau mengalami kenaikan 0,63% atau 10,7 poin, atau kalau dirupiahkan adalah 801.446. Kemudian kita berpindah ke saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, tampak Java Tbk atau JPFA sebagai net foreign buy terbesar, yaitu 23,6 miliar. Sahamnya naik 120 poin atau 6,25% ke 2040. Di posisi kedua ada TKIM atau Tekim atau pabrik kertas Ciwi Kimia Tbk, net foreign buy 15,7 miliar, sahamnya naik 400 poin atau 3,84% ke 10.825. Di posisi ketiga ada INDF atau Indofood Sukses Makmur, net foreign buy 8,2 miliar, sahamnya naik 125 poin atau 1,89% ke 6.725. Di posisi keempat ada United Tractors atau UNTR, net foreign buy 5,4 miliar, sahamnya naik 50 poin atau 0,23% ke 22.175. Dan di posisi kelima ada Vale Indonesia Tbk atau Inco, net foreign buy 5,2 miliar, sahamnya naik 100 poin atau 2,28% ke 4.480. Sedangkan di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, pemuncaknya kembali adalah Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, net foreign sale 575,5 miliar, sahamnya turun 110 poin atau 2,5% ke 4.290. Di posisi kedua ada Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA,
net foreign sale 104,5 miliar, sahamnya naik 50 poin atau 0,16% ke 31.125. Di posisi ketiga Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI, net foreign sale 41,1 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,87% ke 5.675. Di posisi keempat MTK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk, net foreign sale 33,9 miliar, sahamnya naik 180 poin atau 7,93% ke 2.450, sekaligus menjadi saham yang paling banyak kenaikannya di daftar saham yang dijual oleh investor asing. Dan terakhir ada Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP, net foreign sale 28,4 miliar, sahamnya turun 250 poin atau 2,72% ke 8.950. Lalu kalau kita lihat bagaimana dengan kondisi market Asia kali ini, kita melihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang menguat 210 poin atau 210,068 poin atau 0,72% ke 29.388,869. HSI atau Hang Seng Indeks Hong Kong menguat sangat tinggi 1,97% atau 560,391 poin ke 28.938,740. Shanghai Composite Index menguat 0,71% atau 24,42 poin ke 3.466,33. Sedangkan Straits Times Index Singapura menguat 0,44%, tidak berbeda jauh dengan IHSG atau 13,93 poin ke 3.179,270. Dow Jones Index Future tampak menguat tipis 0,09% atau 31 poin ke 32.929. Sedangkan di XY atau Dollar Index melemah 0,08 poin atau 0,09% ke 93,152. Sementara kalau kita lihat market Eropa atau FTSE 100 Index London tampak menguat 0,66% atau 44,1 poin ke 6.757,730, dan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI menguat 0,6% atau 89,38 poin ke 15.097,720. Untuk market Indonesia minggu depan di hari Senin tanggal 5 dan seterusnya ada beberapa saham-saham yang memang akan membagikan dividen yang akan segera kumdate. Di antaranya adalah BBRI yang akan kumdate tanggal 5, kemudian BNII atau Maybank yang akan kumdate tanggal 6, kemudian SMGR, BBNI dan BBCA masing-masing akan kumdate tanggal 7, kemudian Tebik dan SMCB akan terbit kumdate-nya di tanggal 8 dan SIDO akan kumdate di tanggal 9. Jadi cukup banyak saham-saham yang akan kumdate. Jadi kami berharap tentunya dengan adanya saham-saham yang akan kumdate dan membagikan dividen, pasar modal Indonesia bisa lebih bergairah minggu ke depan dan jumlah transaksinya bisa kembali meningkat. Dan kami sendiri memprediksi bahwa Senin depan IHSG akan kembali berada di dalam zona hijau sebesar 51%, selain sudah berhasil menembus level psikologisnya di 6.000. Kami melihat kembali melemahnya dolar indeks akan menjadi katalis positif untuk kita minggu depan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.